Salam, apa kabar saudara semua yang dikasihi Tuhan? Saya berharap semuanya baik dan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita belajar tentang menjadi orang yang setia, dalam kitab Matius pasal 24 ayat 13 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Hal yang paling menyenangkan Tuhan adalah ketika kita menjadi setia. Kata setia ini bukan hanya setia sesaat, tetapi ayat firman Tuhan tadi berkata sampai akhir zaman. Artinya apa, saudara? Artinya ketaatan yang terus berproses, ketaatan yang terus kita jalani, ketaatan yang terus kita pertahankan sampai saatnya, sampai waktunya kita menutup mata. Kunci pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang yang setia? Yang pertama adalah dedikasikan dirimu kepada Tuhan. Dedikasikan dirimu kepada Tuhan. Mengapa kita harus mendedikasikan diri kita kepada Tuhan? Matius 24 ayat 4-25 berkata, 24-25 berkata, "Jawab Yesus kepada mereka, 'Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai umatku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.'" Kalau kita bandingkan dalam kitab Roma 14 ayat 8 berkata, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Kalau kita menjadi orang Kristen yang datar-datar saja, tanpa punya keseriusan, tanpa punya antusias untuk bertumbuh dalam Tuhan, berarti kita harus berhati-hati karena penyesatan akan mudah masuk di dalam diri kita. Apalagi menjadi orang Kristen kapal selam, kadang timbul, kadang tenggelam. Waspadalah, penyesatan akan mudah menjatuhkan kita. Ketika kita hanya rajin ke gereja tetapi tidak pernah mau diubah oleh firman Tuhan, tidak mau ditegur dan diperbarui, waspadalah, penyesatan akan mudah menjatuhkan kita. Kata Tuhan Yesus, waspadalah, artinya selalu berjaga-jaga dengan imanmu. Mengapa? Karena penyesatan akan menyesatkan banyak orang. Kata banyak orang berarti saya dan saudara akan bisa disesatkan, bahkan punya peluang untuk disesatkan kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga dengan iman kita. Dalam Alkitab banyak orang yang tidak mengakhiri pertandingan iman dengan kemenangan, tidak dapat menyelesaikan dengan baik atau finishing well, atau dengan happy ending, berakhir dengan bahagia. Contohnya Salomo, contohnya Yudas Iskariot. Mereka lebih memilih meninggalkan Tuhan daripada hidup dalam Tuhan. Mereka tidak memiliki iman yang tangguh, kesetiaan yang tangguh, namun mereka kalah dengan kondisi dan ambisi pribadi, kecintaan terhadap diri sendiri, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Apa yang membuat kita menang dari penyesatan? Mazmur 1 ayat 2-3 berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Yang pertama, untuk kita tidak menjadi orang yang tidak mudah disesatkan, yaitu kita harus menyukakan Tuhan, atau kita suka dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi pelindung yang kokoh kalau kita menyukainya. Kita juga harus memiliki kesetiaan dan bahkan selalu mendedikasikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Kita akan menang dari kesesatan. Dan yang akan membuat penyesat sangat mudah menyesatkan kita adalah ketika kita memiliki selera
membaca firman Tuhan sudah menurun. Ketika selera kita untuk setia, selera kita untuk bersekutu ibadah, doa dan pelayanan sudah mulai menurun, kita akan gampang disesatkan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, kekuatan kita terbatas. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Tanpa bersandar kepada Allah secara total, kita hanya pribadi yang rapuh, lemah dan mudah jatuh. Jadi kita perlu selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kita perlu mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan kokoh. Kita harus menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menang dari godaan para penyesat selain kita minta kekuatan Tuhan. Kristus hidup di dalam diri kita dan kita rela hidup dikuasai olehnya dan diarahkan atau dikendalikan sepenuhnya oleh Dia. Kita akan menang dari para penyesat. Untuk menjadi orang Kristen yang setia dalam Tuhan, maka keegoisan diri harus kita kesampingkan. Allah harus mendapatkan tempat teratas dalam hidup kita. Dia harus menjadi sentral hidup kita. Masalahnya, banyak orang Kristen sudah mendengar firman tetapi tidak siap untuk mengubah hidupnya. Masih banyak orang Kristen yang merasa sudah benar hidupnya sehingga tidak perlu mengalami pembaruan. Orang yang seperti ini mudah disesatkan. Kita akan melanjutkan untuk kunci kesetiaan yang kedua. Tuhan memberkati kita semua.